Oke, selamat siang Bang. Siap. Bang, melihat persidangan dengan agenda saksi Dr. Oki tadi, melihat jalannya persidangan gimana sebagai praktisi hukum Bang? Aduh, aku melihat tadi persidangannya rusuh ya, ribut gitu loh, gaduh gitu. Makanya saya menyampaikan, tolonglah jangan membuat kegaduhan di muka persidangan. Ya, karena ketika kita membuat kegaduhan maka kita contempt of court. Kayak kita melakukan penghinaan terhadap pengadilan dan itu adalah pidana loh. Gitu. Nah, yang berkaitan dengan bagaimana tadi pemeriksaan saksi Dr. Oki di persidangan, saya melihat memang banyak hal yang blunder, terutama yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan dari jaksa. Jaksa ini seperti tidak objektif dalam memberikan pertanyaan, dia malah lebih cenderung ke pressure, membuat mental seorang saksi yang jelas akan meringankan terdakwa ini dipatahin gitu loh, mentalnya dibunuh dulu, sehingga apa yang disampaikan oleh Dr. Oki ini ya terlihat ya justru adalah blunder gitu loh, bukan meringankan Nikita Mirzani tapi malah lebih memberatkan. Padahal semestinya yang dibicarakan itu adalah bukan yang berkaitan dengan produknya dulu. Kita harusnya membicarakan dalam proses persidangan itu bagaimana perpindahan uang dari seorang Reza Gladys pindah ke Nikita Mirzani. Nah, itu harusnya dibahas kan. Apakah perpindahan uang itu memang endorse atau ada unsur tindak pidana pemerasan? Itu yang harusnya tadi dibahas gitu loh. Bagaimana Reza Gladys menghubungi Dr. Oki, kemudian akhirnya Dr. Oki menghubungi Nikita Mirzani. Artinya di sini Dr. Oki juga bukan otak. Dr. Oki ini hanya sebagai teman dari Reza, teman daripada Nikita Mirzani, dia berada di tengah. Ya kan, dia menyambungkan gitu. Menjembatani ya Bang ya? Menjembatani gitu loh. Nggak bisa kita mengatakan, banyak orang di luar mengatakan bahwa Dr. Oki adalah otak. Enggak, saya tidak setuju. Justru Dr. Oki nothing tulus. Dia dengan hati yang baik karena dia kenal RG, kenal NM, ya dia menjembatani saja gitu loh. Tapi sebagai praktisi hukum melihat kesaksian dari Dr. Oki sendiri Bang, apakah ada potensi dia bisa menjadi TSK juga atau enggak sih Bang mungkin Bang? Kalau statementnya Dr. Oki sebagai saksi hari ini apakah bisa menjadi TSK, belum tentu ya kan, karena kan dia hari ini kan dipanggil sebagai saksi. Kalau dia mau TSK kan harus dari kepolisian dulu dong. Ini kan dia dipanggil hanya sebagai saksi, enggak lah, kecuali ada laporan baru ya kan, ada laporan baru. Ini yang dilaporkan kan Mel sama Nikita Mirzani, mungkin termasuk katanya si Dr. Oki, tapi Dr. Oki kan tidak tersangka. Benar. Jadi ya mana bisa tiba-tiba Dr. Oki menjadi seorang terdakwa, ya terlalu mimpi lah itu gitu. Ada prosesnya, ini adalah negara hukum. Negara hukum itu kan tujuannya kan jelas, kepastian, keadilan. Nggak mungkin ujuk-ujuk hakim yang sudah berterima kasih terhadap Dr. Oki, jaksa yang sudah terima kasih sama Dr. Oki menjadi saksi untuk membuat suasana menjadi terang benderang, mau menterdakwakan Dr. Oki. Nggak ada rumusnya lah itu. Tapi sebagai praktisi hukum nih Bang, seberapa besar sih Bang mungkin Bang Nikita Mirzani memenangkan kasus ini Bang mungkin Bang? Apakah ada potensinya atau tidak Bang? Kalau potensi bebas pasti ada dong, ya kan? Pasti ada, tetap pasti ada. Karena kan ini kan saksi kan kita belum selesai, masih panjang proses perjalanannya gitu. Masih ada nanti saksi-saksi yang lain yang meringankan Nikita Mirzani gitu loh. Jadi kita tetap optimis lah, proses persidangan ini akan berjalan dengan baik. Tolong kegaduhan baik dari pihak pelapor maupun pihak terlapor menahan diri sambil kepastian hukum ini bisa kita lihat dalam proses persidangan. Agar bisa mencapai potensi bebas, itu apa yang harus dilakukan oleh tim NM sih Bang mungkin Bang? Ya, saksi-saksi harus terus menghadirkan saksi-saksi. Ya, saksi yang betul-betul mengetahui tentang bagaimana pemindahan uang dari RG kepada NM itu, bahwa itu adalah bentuknya bukan pemerasan, itu adalah memang murni ya dikasih sebagai bentuk endorse, sebagai bentuk, ya tahu sendirilah dunia entertain kan. Seorang Nikita Mirzani adalah orang public figure yang punya nama besar, nggak mungkin ujuk-ujuk dia mau say thanks begitu aja, pasti kan ada sesuatu yang dibayar lah. Tadi Dr. Oki sudah menjelaskan, dia pun menggunakan jasanya Nikita Mirzani, sekali bayar 100 juta, 500 juta gitu. Jadi itu sudah biasa dalam dunia per-endorsan gitu. Menariknya Bang Abang juga tadi tetap menganalisa sebagai pernah menangani perkara yang kita mengajukan saksi. Nah, saksi itu juga Oki juga bertata-tata dengan kesaksian dia, karena jaksa penuntut umum itu selalu ada dugaan penekanan dengan perkara yang tidak masuk substansinya. Abang juga bisa melihat itu juga. Betul, justru itu dia. Harusnya diberikan kebebasan, ketenangan kepada saksi untuk menjawab sejujur-jujurnya. Jangan memberikan tekanan.
dia ini kan aparatur negara, ya kan, kita kan tujuan hukum saya katakan mencari kepastian dan keadilan. Keadilan buat siapa? Buat pelapor dan buat terlapor. Dua-duanya di sini lagi dicari gitu loh. Kalau pelapor merasa dirinya diperas, kalau terlapor merasa dirinya terzolimi dengan dia duduk di kursi pesakitan. Jadi kita mau cari tahu di depan hakim yang mulia, 3 orang hakim. Saya yakin hakim punya suara hati dan hati nurani dengan betul-betul tulus mau menegakkan keadilan, ya kan? Jadi tolonglah, dia bertanya dengan santun, dengan baik, jangan ada penekanan, karena tidak semua orang bisa duduk di kursi situ loh. Mental orang tuh berubah, kita gagah di luar. Benar. Ketika duduk di situ sudah mental tuh berubah, jadi tolonglah dijaga bahasa bagaimana memberikan pertanyaan, ya kan? Ya walaupun jaksa penuntut umum mewakili pemerintah, dalam konteks ini adalah menindaklanjuti apa yang sudah dibuat oleh kepolisian, tapi ya tetaplah kita harus punya rasa, ya kan, karena di sini kita mau mencari kebenaran material, kebenaran yang sesungguhnya. Ada salah satu asas hukum yang disebut dengan in criminalibus probat yen beden esse luce clarius, ya kan. Jadi bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Biarkanlah para saksi ini membuktikan dengan seterang-terangnya, ya kan. Jangan diintervensi, jangan dilakukan tekanan, supaya apa? Ini lebih fair, ya, lebih proses persidangan ini bisa betul-betul tanpa ada skenario apapun, ya kan. Karena kalau ada skenario, saya yakin ya, jangan sampai macam-macam, ya kan. Di sini kan udah dibahas tadi, ada something wrong dengan jaksa penuntut umum. Jangan bermain-main, ya. Anda sebagai aparatur negara, ya kan, bertindak tidak objektif karena hanya mendapatkan sesuatu. Jangan main-main. Oke.